Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Nurwidiana, NIM 18 13 54029, akan menjelaskan tentang State Space Control System. Jadi, ada outlines-nya. Pertama, kita akan menuju ke dalam permodelan, identifikasi sistem dalam state space, lalu state observer, dilanjut dengan bagian pengontrolan langsung pada linear quadratic regulator atau LQR, dan juga sintesis algoritma dalam embedded system. Identifikasi sistem dalam state space. Identifikasi sistem bertujuan untuk mendapatkan model dari sistem yang sedang dianalisa. Yang dari model ini akan didapatkan state-nya. Model di identifikasi sistem dalam state space yaitu x dot sama dengan ax ditambah bu, y sama dengan cx. Matriks A, B, C didapatkan dari identifikasi sistem. Jadi ini adalah contoh identifikasi sistem, model sistem dalam transfer function. Misalkan sudah didapat transfer function-nya 75,58 per, ini dalam lapas, S pangkat 2 ditambah 20,85 S ditambah 95,42 oleh fungsi MATLAB yaitu TF to SS, transfer function to state space, maka didapatkan matriks A, B, C, dan D seperti dalam gambar seperti demikian. Jadi untuk denumerator yaitu yang berada di bawah jadi min 20,85, min 95,45, 1 dan 0 untuk A. B nilainya 1 dan 0, C 0, dan numerator dari transformasi tadi gitu 75,380. Namun ada masalahnya, yaitu terlihat output model berbeda dengan sinyal plan. Untuk itulah gunanya state observer. Baik, apa itu state observer? State observer merupakan prosedur untuk mendapatkan nilai state dengan membandingkan output model plan dan output model secara langsung. Jadi bisa dalam gambar kita memiliki sinyal yang sama, sinyal MV, manipulated variable. Lalu ada real plan yang merupakan plan asli yang nanti akan keluar y-nya, yaitu outputnya. Maka dimodelkan seperti itu. X dot sama dengan AX tambah BU, Y sama dengan CX. Maka untuk state observer merupakan deestimasi errornya. Jadi untuk B akan ada dari state space yaitu nilai matriks A, C, dan juga matriks L, yang mana akan dihasilkan x dot yang pakai topi ini head yang artinya estimasi sama dengan A x estimasi plus BU tambah L yang sudah dikurangi Y min Y dan Y estimasi gitu. Sementara Y sama dengan C X estimasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai state yang diperlukan. Algoritma kendali state space. Seperti ini. Analisis step observer dimulai dengan membandingkan keluaran antara model plan dengan plan sehingga diketahui selisih errornya. Jadi dot error sama dengan x dot dikurangi x head dot yaitu estimasinya. Yang mana akhirnya setelah melakukan perhitungan-perhitungan dihasilkan X sama dengan A minus LC dalam kurung EX, yang mana E itu perubahan error state, A dikurangi LC merupakan matriks transisi, dan X merupakan error state. Matriks L dipilih sehingga menekan E secepat mungkin ke titik 0.
Caranya, dalam state space, eigenvalue dari matriks transisi yaitu A min LC adalah nilai akar pol, nilai adalah merupakan eigenvalue dari jadi maksudnya akar atau pol pada transfer function. Nilai pol tersebut jika di-inverse ke domain waktu merupakan sinyal eksponensial negatif. Lalu nilai eksponensial ini akan dikalikan dengan error state sehingga error dorong ke 0. Bagaimanapun caranya error mendekati 0 gitu ya. Letak pol matriks transisi yaitu A min LC ditentukan dengan memiliki nilai matriks L. Mengingat matriks A dan C adalah hasil identifikasi model sistem. Sehingga dalam merencanakan pilih pol terkecil sehingga secepat mungkin error dapat ditekan menjadi nilai 0. Baik, jadi begitulah state observer yang merupakan bagaimana caranya kita untuk memprediksi nilai selanjutnya gitu dengan membandingkan nilai input dan nilai output. Lalu dilanjutkan dengan linear quadratic regulator atau LQR. Jadi apa itu LQR? LQR merupakan salah satu bentuk optimal control, di mana optimal control adalah penyeimbangan antara performansi respon plan dan energi yang digunakan plan. Apa yang dicari? LQR mencari besarnya nilai K sedemikian rupa sehingga tercapai kondisi optimal antara respon dan energi. Untuk mengetahui apakah nilai K sudah menghasilkan output yang optimal dengan menggunakan performance index cost function, yaitu berada dalam rumus di bawah. J sama dengan integral 0 sampai tata hingga dalam kurung X pangkat T XQ ditambah U pangkat T RU dt. Nilai K yang optimal adalah saat menghasilkan nilai J yang terkecil. Matriks Q dan R dituning agar mendapatkan nilai J yang sekecil mungkin. Matriks Q berhubungan dengan matriks X, yang adalah matriks state yang berkaitan dengan plan. Matriks R berhubungan dengan vektor U, yang berkaitan dengan energi yang digunakan. Matriks Q dan R dituning untuk menghasilkan nilai K melalui persamaan K sama dengan R-1 B transpose P. Matriks P didapat dengan menggunakan algebraic Riccati equation atau ARE. A transpose dikali P ditambah PA dikurangi PBR min 1 dikali B transpose P ditambah Q sama dengan 0. Nilai gain K yang didapatkan lalu dijadikan output kendali. U sama dengan min K X. Baik, setelah mengetahui LQR, mari kita langsung ke sintesis ke sistem embedded, yaitu bagaimana caranya kita menggabungkan antara algoritma di atas dengan coding system pada Arduino IDE, yaitu environment-nya Arduino, dengan input-output beberapa motor. Oke. Terus bagaimana caranya mengubah persamaan yang didapatkan yang masih berbentuk persamaan kontinu? Jika ingin disintesiskan ke sistem embedded, persamaan tersebut perlu dikonversi ke persamaan difference. Dapat dilihat ini adalah persamaan yang ada di MATLAB, blok-bloknya bisa dibagi 3, yaitu integral error, state feedback, dan juga state observer. Belum lagi untuk real plan. Jadi untuk ketiga persamaan ini, integral error, state feedback, dan state observer, yang asalnya merupakan persamaan kontinu harus diubah menjadi persamaan difference. Integral error, untuk mengubahnya ini error integral sama dengan error integral 1 ditambah error integral update, dan juga sama dengan bisa diubah ke difference, yaitu integral update sama dengan
integral ditambah integral 1 dikali TS per 2. Bisa dilihat di gambar di samping. ET merupakan error terbaru. ET underscore 1 merupakan error sebelumnya. E in adalah error integral. E in 1 adalah lulusan error integral sebelum ET. In update merupakan luas error yang bentuk ET dan juga ET min 1. Jadi ini merupakan salah satu cara pengubahan integral error menjadi yang asalnya kontinu menjadi bersama diferensial, yang mana akhirnya didapatkan suatu luasan yang berasal dari integral error ini gitu. Seperti layaknya loss trapesium, yang mana in update merupakan luasan dikali tingginya yaitu TS dibagi 2. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk yang state observer bisa dilihat dari rumus yang tadi ada turunan X, estimasi X yang merupakan waktu sama dengan AX head yaitu estimasi ditambah BU ditambah L dikali perbedaan keluaran Y dan juga keluaran estimasi dari Y juga. Nah, ini untuk yang turunan ini bisa diturunkan lagi. X sama dengan dx head yaitu estimasi X per dt. Jadi perubahan X dibagi perubahan waktu sama dengan X K estimasi XK dikurangi X estimasi XK yang sebelumnya gitu. Karena ada underscore 1 di sini. Yang mana perubahan X dan juga perubahan waktu ini sama dengan AXK ditambah BU tambah LY estimasi Y sama dengan ini YK sama dengan CXK. Jadi begitulah caranya bagaimana cara mengubah state observer menjadi yang asalnya continue menjadi embedded dalam bentuk difference. Jadi dikarenakan perhitungannya dalam matrix, perlunya kita untuk memecah yang matrix ini supaya bisa diolah di embedded system yaitu dalam Arduino IDE. Bisa dilihat untuk yang kita dapat dua perhitungan di sini yaitu turunan X estimasi dari 1 yang berupa waktu yang turunannya ada di sini dan juga yang X2 gitu. Dijabarkan kita pakai perhitungan sebelumnya yang pakai TS. Yang TS-nya ini kita sama kalikan dengan anggota yang di sebelah kanan. Jadinya seperti yang di bawah, menyebabkan TS-nya menjadi hilang. Tapi ada di sebelah kanan juga sebagai penjawab waktu ya. Lalu kita menggunakan M sebagai sebagai variable, soalnya akan terlalu panjang jika akan terlalu panjang jika dituliskan di persamaan embedded system yaitu di codingannya. Untuk hal yang sama juga dilakukan pada turunan X yang kedua sehingga didapatkan nilai yang sama seperti berada di gambar. Jadi sudah dihasilkan persamaan X turunan pertama dan turunan X turunan kedua gitu, yang ke-1 dan ke-2, sehingga bisa disubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, maka dihasilkan persamaan seperti di bawah, yaitu persamaan 3. Sehingga untuk persamaan state didapatkan 2, yaitu seperti rumus di bawah. Lalu persamaan estimated output juga ada untuk YK sama dengan C11 X estimasi 1K ditambah C12 X estimasi 2K. Dan juga ada persamaan keluar kendali yaitu manipulated variable UT sama dengan error integral dikali K integral dikurangi K11 dikali X estimated 1K dikurangi K12 dikali X2 estimasi 2K.
Baik, setelah dapat rumus seperti tadi, saatnya disintesiskan ke Arduino melalui codingan IDE, dan berikut codingan IDE-nya ditampilkan sebelum kita mencoba ke ini ya, apa, menjalankannya dalam berupa motor dan juga Arduino, sehingga dapat dilihat nilai input outputnya gitu, pembacaannya gitu, seperti itu. Baik, baik, sebelum sintesis pada Arduino, mari kita coba pada MATLAB untuk realisasi LKR. Itu nilai J-nya, yang mana bergantung pada ini ya, nilainya gitu, nilai waktu yang diberikan. Kita berikan 10. Jadi seperti ini, ditunggu. Ya, sudah naik. Kita atur set point-nya berada di 200, maka akan berhenti di 200. Akan berjalan selama 10 detik. Baik, pada saat sudah selesai, bisa kembali dilihat, dan juga nilainya seperti itu untuk 10 detik gitu. Jadi nilai J itu gimana tergantung si itunya, berapa waktu yang kita berikan. Untuk infinite, kita coba apa untuk pengendaliannya gitu, bagaimana jika nilai set punya kita ubah-ubah, apakah uh, akan mengikuti gitu si itunya, untuk apa namanya ya, apakah mengikuti MV-nya untuk set point yang berbeda-beda gitu. Kita ubah asalnya 200 menjadi 150, kita coba ya, klik oke, maka akan turun ya. Mungkin kita coba ubah lagi menjadi 100, kita turunkan lagi. Oke, setelah turun, walaupun banyak noise, tapi bisa dilihat ya, untuk nilai steady state-nya berada di tengah, selalu berada pada set point. Kita ubah lagi, kita naikkan lagi menjadi 200, maka akan naik lagi. Ya, seperti itu, kita stop ya. Untuk nilainya akan sama ya, seperti ini, akan mengikuti nilai set point. Berarti LKR acceptable sudah berhasil gitu. Saatnya kita sintesiskan ke Arduino. Ya, berikut saat kita mensintesiskan dari Arduino, dapat dilihat codingannya secara sekilas, sama seperti yang tadi ditunjukkan pada slideshow. Perbedaannya yang tadi berupa blok-blok pada MATLAB, kini telah diubah menjadi apa namanya, rumus-rumus pada IDE gitu, supaya dapat dibaca oleh Arduino dan juga dikompil menjadi uh, bahasa hex yang asalnya konti juga kini berubah menjadi discrete. Lalu pada serial plotter kita bisa lihat di compile apa di upload terlebih dahulu. Jadi untuk pengaktifannya menggunakan saklar, yang mana jika saklar ditekan akan langsung set pointnya menuju 180 ya. Dan bisa dilihat untuk ini ada overshootnya, tapi nilainya pasti selalu akan menunjukkan pada set point. Lalu kita ubah set pointnya. Kita menggunakan Ctrl F 180, kita ubah menjadi 150.
Kita upload, dan di serial plotter akan terlihat, kita aktifkan lagi menggunakan saklar. Dan set pointnya akan langsung menunjukkan ke ini ya, apa namanya, 150 dengan cepat. Kita ubah lagi menjadi 200. Kita upload lagi. Ya, lalu kita ubah lagi juga. Intinya setiap ada perubahan set point, dikarenakan sudah berhasil, maka akan ini ya, maka nilai outputnya akan sama dengan nilai set point gitu. Ini kan sudah berhasil. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.